hati-hati. OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6%. 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Bisa aja membubarkan lembaga. Rencana pembubaran beberapa lembaga oleh Presiden Indonesia dengan alasan untuk menghemat anggaran karena situasi ekonomi yang membuat pemerintah terus berupaya untuk mencari solusi. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut topik ini, tentunya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Gejolak polemik rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP telah semakin memperkeruh situasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP selaku lembaga negara yang seharusnya terlibat dalam mendinginkan situasi. Tidak heran kemudian narasi agar lembaga tersebut dibubarkan menjadi bola api yang terus bergulir. Lantas, mengapa BPIP tetap dipertahankan eksistensinya? Jumlah dan nilai gaji itu yang mengkalkulasi, menghitung di Kementerian Keuangan. Lebih detail untuk itu ke Kementerian Keuangan ya, bahwa itu kan bukan gaji, ada tunjangan, ada asuransi, ada di situ semuanya. Telah lama sebenarnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mendapatkan persepsi minor dari masyarakat. Ini tidak hanya perihal signifikasi lembaga terhadap penegakan Pancasila yang dinilai tidak jelas keberhasilannya, melainkan juga terkait deretan gaji besar jajaran petinggi lembaga yang dinilai tidak sebanding dengan kinerja yang ditunjukkannya. Tidak hanya sekedar dinilai minor, narasi agar BPIP dalam tanda kutip dibubarkan saja tidak luput dari harapan berbagai pihak. Terlebih lagi, dengan gejolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP akhir-akhir ini, sorotan publik semakin mengerucut karena lembaga ini nyatanya tidak berperan dalam mendinginkan suasana. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga turut memberikan perhatian pada hal ini dengan mempertanyakan mengapa Kepala BPIP justru tidak terlihat alias menghilang di tengah ramainya isu RUU HIP. Secara gamblang, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon bahkan terang-terangan menyarankan agar BPIP sebaiknya dibubarkan saja karena dinilai sebagai lembaga yang tidak penting. Lantas, dengan berbagai kritik atas signifikasi keberadaan BPIP, mengapa lembaga ini tetap dipertahankan eksistensinya sampai sekarang? Pengamat politik lainnya yaitu Rocky Gerung juga menyebut bahwa BPIP tidak punya keterangan mengapa lembaga itu mesti ada. Jadi, kenapa terjadi pertarungan horizontal terhadap ideologi? Karena BPIP nggak punya argumen untuk merapikan dasar kenapa ideologi negara mesti dilembagakan, kenapa ideologi negara mesti dibina. Merujuk pada kasus RUU HIP, Rocky Gerung juga memberi benang merah antara BPIP dan diskursus tentang RUU HIP. Rocky Gerung juga mengeluarkan pernyataan terkait pembubaran lembaga yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tidak tanggung-tanggung, selain BPIP, Rocky Gerung bahkan menyarankan lembaga pertama yang mesti dibubarkan adalah kantor staf presiden. Nah, kalau mau konsisten, lembaga pertama yang mesti dibubarkan adalah yang diucapkan tadi oleh Pak Muldoko, benar tuh, di lembaga yang dibentuk oleh Perpres. Pertama yang paling penting, lembaga Pak Muldoko sendiri, KSP itu dibentuk oleh Perpres. Jadi dia bukan dibubarkan gitu. Jadi Pak Muldoko mengumumkan sendiri. Bukan KSP. Pengamat politik itu mengutarakan bahwa KSP sekedar menjadi speaker presiden di acara talk show. Rocky Gerung juga menyatakan, lembaga KSP sering merangkap fungsi sebagai lembaga juru bicara presiden. Di sini kita dapat melihat relevansi kritik antara Fadly Zon dan Rocky Gerung yang menyebut BPIP sebagai lembaga yang tidak penting karena BPIP memang terbukti tidak efektif dalam melakukan transmisi Pancasila, baik secara praktis maupun teoritis. Jikapun BPIP tetap ingin dipertahankan, BPIP seharusnya dikondisikan seperti halnya kinerja intelijen, yakni bergerak secara senyap sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa internalisasi ideologi Pancasila sedang terjadi. Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan dua hal. Pertama, Pancasila memang penting sebagai pemersatu keberagaman suku bangsa di Indonesia. Kedua, penggunaan BPIP sebagai lembaga yang berfungsi dan bertujuan untuk melakukan transmisi ideologi Pancasila sepertinya merupakan strategi yang keliru.